menjadi kesepakatan antara Panja Desa DPR RI dengan pemerintah, dengan Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan adalah satu, dihormatinya hak asal usul desa. Dan itu memang bukan mengada-ada, itu memang sudah ada di dalam Undang-Undang Desa, di mana segala hak asal usul desa tidak perlu diatur oleh PP, Perda, Permen atau Pergub, itu diatur oleh hak asal usul itu adalah harus diatur oleh Perdes, bukan PP, Permen atau Pergub. Hidup desa, hidup desa Indonesia. Saya juga orang desa, ya. Mbak saya juga dulu kepala desa. Jadi apa yang panjenengan dan saudara-saudara rasakan, itu saya rasakan juga waktu kecil, ya. Mudah-mudahan ini adalah sebuah bentuk pengabdian saya pada kakek saya kepala desa juga, ya. Kedua, yang kita sepakati dalam rapat antara Panja Desa Komisi 2 DPR RI dengan pemerintah adalah Undang-Undang Desa sudah mengatur penghasilan tetap kepala dan perangkat desa itu dari APBD kabupaten, bukan dari dana desa. Di dalam dana desa itu 100% untuk pembangunan dan pemberdayaan rakyat, sementara siltap atau penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dari APBD. Tetapi rupanya ada kesalahan dalam PP yang dibuat oleh pemerintahan yang lalu. PP 43 yang dibuat oleh pemerintahan yang lalu, ternyata penghasilan tetap kepala dan perangkat desa diambil dari jatahnya rakyat, dan itu menghambat proses pembangunan di desa. Menghambat proses pembangunan dan pemberdayaan di desa, padahal dana desa itu 100% untuk pembangunan dan pemberdayaan rakyat. Itu amanat Undang-Undang Desa. Penghasilan tetap dari APBD. Dengan pengaturan PP yang diterbitkan oleh pemerintahan kemarin dengan 30-70, akhirnya rakyat berkurang jatah pembangunannya. Pemerintah desa juga sesak napas dengan batasan 30% itu. Artinya dengan pembagian 70-30 untuk pembangunan, pemberdayaan dan penghasilan tetap yang diatur oleh PP, baik rakyat maupun pemerintah desa sama-sama sesak napas, saudara-saudara sekalian. Karena itu Panja Desa Komisi 2 DPR RI tegas mengatakan bahwa revisi PP 43 salah satu harus menegaskan kembalikan penghasilan tetap dari APBD dan 100% dana desa untuk rakyat. Saya ngomong kayak gini bukan karena saya baca buku saja, bukan karena saya kebetulan ikut memimpin pansus Undang-Undang Desa saja, tapi kebetulan hampir tiap minggu saya keliling desa ke berbagai kabupaten di Indonesia. Saya bertemu pemerintah desa, saya bertemu BPD. Kemarin saya baru pulang dari Banyumas, kebetulan di dapil saya bertemu BPD, bertemu pemerintah desa, bertemu petani, bertemu nelayan, dan mereka mengatakan, Pak Budiman, kok undang-undang desa malah membuat kita pusing? Saya bilang, bukan undang-undang desanya, undang-undang desa sudah benar, tinggal sekarang peraturan pelaksanaan pemerintahnya itu harus dikoreksi. Nah, pemerintah Pak Jokowi kena beban tinggalan dari masa lalu. Tapi karena Bapak Jokowi
orang kampung yang jadi presiden, wong desa yang sekarang sudah jadi presiden. Mugi-mugi Bapak Jokowi sebagai tiang kampung ngeraosaken ingkang dados penggalih lan pemikiran lan kasangsarane tiang desa ingkang dumugi teng ngajeng istana menika. Rencang-rencang kerabat sederek-sederek Pak Jokowi niki tiang desa sedaya, orang desa semua, orang kampung. Karena Pak Jokowi orang kampung yang jadi presiden, mudah-mudahan beliau punya kepekaan yang tinggi. Sama seperti saudara, sama seperti saya juga orang kampung, lahir di kampung, besar di kampung. Nah, mumpung presidennya orang kampung, wakil rakyatnya orang kampung, dan yang datang sekarang pemimpin-pemimpin rakyat kampung di desa, harusnya tidak berhambatan. Harusnya jiwa, hati, nuraninya sudah menyatu dari dulu. Karena orang kampung sekarang sudah pegang pena kekuasaan, memutuskan silakan Pak Jokowi, pertama temui teman-teman ini dan putuskan yang terbaik untuk kebaikan saudara-saudara, kerabat, dan teman-teman Bapak sendiri. Ya. Marilah berkuasa dalam hati, kita percaya karena Pak Jokowi sudah merencanakan nawacita membangun Indonesia dari desa. Ya. Persoalan ketiga Ibu Bapak hari ini kita tahu hari ini kita mengetahui fakta yang menyedihkan. Dari anggaran 20 triliun untuk desa, baru sekitar 3 triliun yang cair. Itu fakta yang kita temukan di lapangan, fakta yang kita temukan dari berbagai dokumen. Ternyata banyak sekali uang, sekitar 17 triliun atau 16 triliun lebih yang belum bisa dicairkan. Karena apa? Ada kebingungan di kalangan kepala desa di dalam menyusun APBDes. Betul tidak? Apakah APBDes itu disusun? Apakah APBDes itu disusun berdasarkan undang-undang desa yang mana 100% untuk rakyat dan kemudian penghasilan tetap kepala desa pemerintah desa dari APBD, ataukah APBDes disusun berdasarkan PP yang isinya mengkhianati undang-undang? Nah, ini bingung, pemerintah desa bingung, bupatinya bingung, menteri kepala desa bingung, bupatinya bingung, menterinya bingung. Jangan sampai Pak Jokowi ikut bingung. Kalau kepala desa se-Indonesia bingung, kalau bupati se-Indonesia bingung, kalau menteri desa, menteri dalam negeri bingung, menteri keuangan bingung, jangan sampai presiden ikut bingung karena Bapak adalah kepala negara. Jelas? Kalau ada pertentangan isi antara undang-undang desa dengan peraturan pemerintah, maka peraturan yang lebih tinggi mana? Jelas, tata negara jelas mengatakan undang-undang desa itu punya kedudukan yang lebih tinggi, lebih kuat dari peraturan pemerintah. Jika undang-undang desa sudah merinci aturan tertentu, PP jangan membuat rincian yang isinya bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Jelas kok. PP undang-undang desa mengatakan 100% dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan rakyat, gaji kepala desa, perangkat desa dari APBD kabupaten. Tapi PP mengatakan 70% dana desa untuk rakyat, 30% untuk gaji. Hasilnya rakyat dan pemerintah desa hari tercekik, menjerit, ngemis. Saya dengar ada kepala desa yang terpaksa sekarang dengan uang pribadinya ngurusi kalau ada rakyat desa yang sakit, ada program pembangunan, lama-lama kepala desa jadi bangkrut. Padahal itu harusnya ditangani
ditangani oleh dana desa yang tidak kunjung keluar. Ya. Ini banyak juga saya dengar perangkat desa, kepala desa, perangkat desa, kadus segala macam belum mendapatkan gaji. Di daerah pemilihan saya di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, tiap hari bukan cuma dari dapil saya, tapi dari berbagai kabupaten tiap hari SMS saya, telepon saya menceritakan soal ini. Sebagai wakil rakyat, sebagai orang desa, sebagai orang yang pernah sama-sama berjuang untuk undang-undang desa, saya merasa bahwa ini sudah menjadi persoalan pribadi bagi saya. Ini ada persoalan bersolidaritas, persoalan moral. Kalau ini dibiarkan terus, akibat dari PP 43 yang produksi pemerintah kemarin itu salah, rubah saja. Ini akan menjadi petaka. Nah, kebetulan Pak Jokowi jadi presiden, ini adalah kesempatan pertama Bapak Ibu untuk menyampaikan undang-undang kepada beliau. Saya sudah menyampaikan supaya bagaimana suatu saat bisa berdialog, ya. Dan kami akan tetap kawal di dalam penyusunan PP itu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pak Jokowi ketemu. Ya, saya akan coba. Pak ketemu Pak Presiden. Ya, tentu jangan ada gerudukan. Nanti ini kan, ya, betul. Kita dialog. Ya. Ingat Pak Presiden